Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau menggelar acara saresahan kebaya labuh untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya daerah nenek moyang di Gedung Dekranasda Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada Senin 19 Agustus 2024. Kepala Bidang Tradisi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Budi Harti dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan latar belakang di mana baju kebaya labuh telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kemendikbudristek pada tahun 2021. Dengan domain keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional, dan saat baju kebaya labuh menjadi salah satu kebaya bersama kebaya kerancang Betawi yang akan diajukan Indonesia sebagai Intangible Culture Heritage UNESCO melalui skema Joint Nomination 5 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand. Budi Hardi mengatakan, warisan budaya tak benda Indonesia yang sudah ditetapkan tidak selesai, hanya sampai ditetapkannya sebagai warisan budaya nasional. Namun, perlu tidak lanjut yang nyata agar warisan budaya tak benda yang ada di Kepulauan Riau tetap terlindungi. Selain itu, warisan budaya tak benda yang ditetapkan menjadi WPT di Indonesia harus dapat dimanfaatkan bagi masyarakat, baik pemilik budaya maupun untuk masyarakat luas. Dasar pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2024 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Maksud dan tujuan. Maksud kegiatan adalah dalam rangka melestarikan suatu karya budaya tak benda yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Tujuan kegiatan adalah 1. Meningkatkan pengelolaan terhadap baju kebaya labuh di Kepulauan Riau. 2. Melestarikannya kebaya labuh dari Provinsi Kepulauan Riau. 3. Memperkuat nilai-nilai karakter kepribadian dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. 4. Kebaya labuh Kepulauan Riau dikenal masyarakat terutama generasi muda hingga terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau yang makmur dan berdaya saing dan berbudaya. 5. Mempromosikan kebaya labuh kepada generasi muda dan dunia internasional. 6. Memakai kebaya labuh dalam berbagai kegiatan formal dan informal. 7. Mendukung industri kebaya labuh agar terus berkembang. Sementara itu, Juramadi Esram, Kepala Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, mewakili Gubernur Kepri, menyampaikan sambutannya bahwa pembangunan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya daerah nenek moyang kita. Dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada warisan budaya lokal daerah, serta kebudayaan bangsa pada umumnya, maka perlu ditingkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkokoh ketahanan budaya daerah, ungkap Juramadi Esram. Transit tak tahu berapa biayanya dicek lagi. Karena Riau itu paling enaknya pergi. Kita sudah terlanjur buat perjalanan dinas ke Malaysia. Mana tahu lah saya sudah ada. Karena mungkin lebih menunjukkan antusias kita kalau kita hadir di Paraguay, walaupun itu jauh, itu sebesarnya tidak pergi jauh ya. Itu ke Jakarta aja naik pesawat kita dah goyang. Tapi sebagai pengusul, ya, Riau untuk pergi termasuk pengusul, ditambah Malaysia, Brunei, Singapura, di Joint Nomination, maka diundang. Kalau dulu tidak pergi ketika pantun itu, karena lagi COVID, jadi pengusul itu tidak diundang. Sekarang itulah penetapannya itu di Paraguay dan Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan tahun ini itu sudah disahkan. Tadi juga saya dapat informasi ya, untuk tahun ini kita kembali memusuhkan jenis-jenis kebaya labuh yang lain, kebaya yang lain, yaitu kebaya pesak 6. Nah, ini dari Tanjung Pinang. Kemudian belah bentan, ini juga salah satu jenis kebaya. Insya Allah nanti tanggal 22 ini, sekarang tanggal 3 hari lagi, ini akan kita presentasikan di Jakarta bersama Sampan Apollo. Sampan Apollo ini tiga-tiga dari Tanjung Pinang. Kebetulan maestro kita nanti kita akan membawa Datuk Wira Raja Suzana Fitri. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mempertahankan di situ ya, sehingga insya Allah kebaya pesak 6 dengan belah
pertandingan ini juga nanti kalau ditunjukkan ini untuk pertandingan ini bahwa kita kembali mengusulkan ini sehingga kekayaan warisan dan hak mereka semakin kenal. Kalau selama ini ibu-ibu hanya pakai baju kurung aja ya. Kalau laki-laki sudahlah baju kurung cuma satu yang dipakai. Kalau perempuan sedang bicara Melayu memang sudah ada dua ya. Satu baju kurung perempuan Melayu, kedua baju kebaya. Dan tahun ini kita menggelorkan ya, termasuk kemarin hari kemerdekaan itu diminta untuk memakai baju kebaya. Nanti kalau sudah disahkan, kita berdoa mudah-mudahan ini kami juga unik ini. Saya juga baru tahu baju kebaya pesak 6 dan baju kebaya belah pentas. Akhirnya atas nama Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua Dewan PKK dan Pak Sekda, kegiatan Sarayan Bayi Labu 2024 dan tadi itu 2024 saya resmi kita nyatakan di sungguh meriah kendang ditabur, semarak festival mengiringi lagu, sungguh indah kebaya Labu, pakaian tradisional perempuan Melayu. Satu lagi, dayung sampan hendak berlabuh, arah menuju tepi dermaga. Sukseskan Saracen baju kebaya Labu untuk menuju warisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, narasumber dalam acara Sarasahan Baju Kebaya Labuh, Raja Susana Fitri mengatakan sejarah perkembangan pakaian Melayu Kepulauan Riau sejalan dan sehaluan dengan kejayaan kebesaran Kerajaan Melayu Johor Riau tahun 1511 hingga 1787, yang kemudian menjadi Kerajaan Lingga Riau tahun 1787 hingga 1913. Dalam sejarah Melayu atau hikayat Hang Tuah cukup banyak gambaran yang menyatakan bahwa seorang yang berhasil melaksanakan perintah raja lalu diberi persalinan dengan selengkap pakaian dan memakailah pakaian yang indah, ungkap Raja Susana Fitri. Kebaya labu adalah pakaian wanita Melayu sejak zaman silam yang mengandung kearifan dalam lambang dan kiasan serta menunjukkan kehalusan budi para leluhur kita dalam hidup bermasyarakat. Estetika Melayu, ya, keindahan dalam filosofi Melayu, ya, dan kemudian saya juga akan bicara tentang pakaian Melayu secara umum. Setelah itu baru saya masuk pada kebaya labu. Baik, next. Baik, berbicara tentang pakaian Melayu, ya, maka kita tidak akan terlepas dari sejarah, ya, sejarah bagaimana kebesaran kerajaan-kerajaan Melayu itu, kerajaan Johor, Pahang, Riau, hingga, ya, itu tidak akan lepas ketika kita berbicara tentang pakaian Melayu, ya. Buku-buku sejarah awal seperti kembali lagi, seperti Salalatus Salatin dan Tufat An-Nafis juga ada membicarakan tentang bagaimana berpakaian, ya, berpakaian Melayu itu sendiri. Ya, next. Ya. Kita mungkin Bapak Ibu pernah melihat film-film Melayu lama, film-film Beramli atau film-film apa, film kerajaan. Orang yang berhasil membuat jasa, orang yang berhasil menjalankan perintah sultan itu selalu dihadiahi dengan seperangkat pakaian, ya, diberikan pakaian yang mewah, diberikan pakaian yang baik, ya, yang indah-indah. Jadi peran pakaian pada masa lalu itu sangat bergengsi. Orang yang menerima anugerah pakaian dari raja itu berarti orang yang membuat jasa, ya. Baik, next. Ya, akan tetapi mungkin kita sulit mencari sumber-sumber yang betul-betul membicarakan pakaian-pakaian ini secara spesifik. Ya, lanjut. Selain dari naskah-naskah yang saya sebutkan tadi, juga terdapat artefak atau
juga ya, pakaian-pakaian tradisional itu masih bisa kita lihat, atau di koleksi-koleksi pribadi ya, di Penyengat atau di Lingga ini masih kita temui. Ya, lanjut. Ya. Pakaian itu tidak hanya bertarikh abad ke-17 ya, tetapi juga ada bertarikh di abad ke-20. Bapak Ibu yang saya hormati, pada suatu kesempatan saya pernah mengunjungi Museum Negeri Terengganu ya, di salah satu bagian tekstil. Di situ kami melihat ada sebuah meja yang dihamparkan sebuah kain. Ya, di situ ditulis kain ini adalah, kami mendapat koleksi kain ini adalah dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ya, kain yang sangat luar biasa, kain limar saya tak salah. Ya, di Museum Terengganu itu disimpan secara baik. Sementara itu, narasumber dari Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Hartati Maya Krisna menyampaikan bahwa salah satu pakaian tradisional Indonesia adalah kebaya, yang memiliki sejarah panjang dalam mencerminkan keberagaman budaya. Upaya pengusulan bersama dengan negara-negara tetangga ke UNESCO bertujuan untuk menjaga kebaya sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Hartati Maya Krisna menyampaikan bahwa kebaya adalah sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, memiliki nilai penting untuk diperkenalkan dan dilestarikan melalui program pendidikan. Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan bagi sekolah dan komunitas untuk mengintegrasikan elemen budaya lokal seperti kebaya ke dalam pembelajaran. Melalui pendekatan ini, generasi muda dapat mempelajari, mengapresiasi, dan berpartisipasi dalam menjaga tradisi kebaya sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan bangsa. Itu mencakup ada tradisi lisan dan ekspresinya, kemudian juga ada seni pertunjukan, ada istiadat ritual, pengetahuan alam, dan keterampilan tradisional. Jadi itu semua yang disebut dengan warisan budaya tak benda. Nah, sifat warisan budaya tak benda itu sendiri sifatnya dinamis. Dia akan mengikuti di mana manusia itu hidup dan berkembang dan menyesuaikan dengan alam lingkungan sekitarnya. Jadi dia tidak berhenti di masa lalu. Jadi warisan budaya tak benda bukan cagar budaya. Gitu. Dia nggak boleh berubah, tapi dia akan bisa berubah setiap saat dimanapun. Jadi inovasi-inovasi itu dibolehkan selama dia tidak selama dia masih memiliki nilai makna fungsi sosial budaya bagi masyarakat. Kemudian dia memberikan rasa identitas kita sebagai orang Melayu adalah kita memakai baju yang longgar, yang untuk melakukan mereka dengan sesuai dengan adat istiadat kita dan agama yang kita anut. Nah, rasa identitas itu juga harus ada unsur keberlanjutan. Jadi serta kita mempromosikan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya. Makanya kita selalu bilang bahwa kalau kita bicara tentang warisan budaya atau tentang kebudayaan, itu tidak berhenti hanya administratif, daerah-daerah administratif atau kita sebut administratif area. Jadi kita menghargai bahwa di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Thailand, bahkan beberapa negara di dunia lain pun mungkin punya model kebaya seperti ini. Dan itu kita hargai karena memang persebaran manusia itu kan kemana-mana ya. Dan kebudayaan itu akan mengikuti di mana manusia itu tinggal. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh itu punya kita gitu, enggak gitu. Karena kita harus menghormati juga. Kita di belahan dunia lain itu ada yang punya bentuk-bentuk baju atau penutup aurat itu yang mirip-mirip dengan kebaya, apapun namanya. Baik, lanjut. Jadi warisan benda itu adalah hidup hari ini. Jadi dia bukan masa lalu, dia bukan hanya sekedar cerita, tapi dia harus hidup hari ini. Dia bersifat inklusif. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa di belahan dunia lain itu mungkin ada yang sama seperti yang kita pakai. Kemudian representatif, bahwa warisan budaya benda itu ditransmisikan atau diciptakan kembali oleh komunitas dan memelihara tradisi tetangga dan adat istiadat. Dan yang paling utama dia harus berbasis komunitas. Kalau nggak ada komunitas
kita nggak bisa sebut itu sebagai warisan budaya benda. Karena itu kalau misalnya nih kita nggak tahu suatu saat nggak ada yang lagi yang pakai kebaya lagu di Kepulauan Riau ini, kemudian tiba-tiba di Afrika ada yang pakai namanya kebaya lagu juga, mereka bisa menjadi komunitas bagi kebaya lagu. Gitu. Boleh, karena dia hidup hari ini, sedangkan di sini udah nggak ada yang pakai. Di sini hanya sebagai cerita aja, hanya memori kolektif atau hanya sebagai bagian dari masa lalu gitu. Itu nggak bisa disebut ICH dan juga Cultural Heritage dan nggak bisa masuk di UNESCO juga. Itu dasar-dasarnya. Lanjut. Oke, kenapa sih penting menjaga warisan budaya kita? Tadi disebut identitas. Budaya adalah bagian dari identitas kita. Walaupun ada di belahan dunia lain, tapi kita punya ciri khas mengikuti alat cipta. Kemudian warisan budaya itu juga bagian dari pembangunan berkelanjutan. Jadi saat ini kita tidak hanya berbicara tentang budaya hanya sekedar seni, tari dan hal-hal yang sifatnya senian aja, seni pertunjukan, tapi lebih arah kerajinan tangan, tari tradisional itu juga menjadi sumber penghasilan dan lapangan kerja bagi masyarakat. Kemudian yang paling utama, kenapa kita harus menjaga warisan budaya itu sebetulnya untuk keberlanjutan di generasi-generasi yang akan datang. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dekranasda, Kepala BPK Wilayah 4, Kepala OPD, Ketua LAM Provinsi Kepulauan Riau, Ketua LAM Kota Tanjung Pinang, Ketua LAM Kabupaten Bintan, Kepala Sekolah atau Guru, Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, Dharma Wanita Provinsi Kepulauan Riau, perguruan tinggi, desainer, pengrajin penjahit, dan pemilik usaha toko. Gurindam News TV melaporkan dari Tanjung Pinang.